Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Tasya Wasidingo dengan NPM 0332311001 semester 4 Prodi PGPAU dari Universitas Hairun Ternate dengan mata kuliah bermain anak usia dini. Baik, di sini saya akan mengenalkan satu permainan yang berjudul mengenai nama-nama nabi. Baik, sini saya akan memperlihatkan pertama alat dan bahan. Satu, kardus. Yang dua, kertas karton. Tiga, nama-nama nabi. Ini, lihat ya. Ini komentar ada yang ini nama-nama nabi, ada 25 nabi. Nanti saya memperjelaskan pengertian dan tujuan untuk bermain. Ada gunting sama lem. Baik, yang pertama saya mengguntingkan kardus untuk tempelkan nama-nama nabi di sini.
Baik, udah ini permainannya sudah jadi dan saya akan membaca pengertian dari mengenai nama-nama nabi. Permainan mengenai nama-nama nabi adalah jenis permainan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang nama-nama nabi dan rasul dan agama Islam untuk anak-anak usia dini. Tujuan dari pembelajaran ini mengenai nama-nama nabi yaitu permainan mengenai nama-nama nabi adalah untuk memperkenalkan dan menghafal nama-nama nabi dan rasul serta memahami peran mereka sebagai utusan Allah. Permainan ini juga bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta dan keyakinan kepada nabi dan rasul serta meneladani sifat-sifat terpuji mereka serta lebih rinci. Tujuan pembelajaran permainan nama nabi meliputi ya satu, mengetahui nama-nama nabi dan rasul. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul terutama 25 nabi yang wajib diketahui dalam Islam, memahami peran nabi dan rasul. 2. Peserta didik dapat memahami bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu dan ajaran Islam. 3. Menumbuhkan kecintaan pada nabi dan rasul. Pemahaman yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka peserta didik untuk belajar tentang nabi dan rasul sehingga menumbuhkan rasa cinta dan kekaguman pada mereka. Meneladani sifat-sifat terpuji nabi dan rasul. Permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sifat terpuji nabi dan rasul seperti sabar, jujur, amanah, dan sebagainya, serta mendorong peserta didik untuk meneladani dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan kognitif dan hafalan. Melalui permainan ini, peserta didik dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif mereka dalam mengingat nama-nama, kisah, dan sifat-sifat nabi dan rasul. Memahami perbedaan nabi dan rasul. Meskipun kedua adalah utusan Allah, permainan juga dapat membantu peserta didik memahami perbedaan antara nabi dan rasul, meningkatkan keamanan dengan mengenalkan nabi dan rasul. Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan keamanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, permainan nama nabi bukan hanya sekedar aktivitas bermain, tetapi juga merupakan media pembelajaran yang efektif dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak-anak. Aspek-aspek dari permainan mengenai nama-nama nabi yaitu permainan mengenai nama nabi dapat dirancang dengan berbagai aspek edukatif dan menghibur. Aspek-aspek ini meliputi pengenalan nama-nama nabi, kisah-kisah nabi, dan mukjizat nabi yang dikemas dalam format permainan yang menarik dan interaktif. Baik, dan kekurangan dalam media mengenai nama-nama nabi yaitu satu, hanya hafalan nama, yaitu permainan ini cenderung meningkatkan pada hafalan nama nabi tanpa mendalami kisah hidup, ajaran, dan mukjizat yang mereka bawa. Kedua, kurang mendalam. Informasi yang dibagikan dalam permainan mungkin sangat terbatas sehingga permainan hanya mendapatkan pemahaman yang diangkat tentang nabi-nabi tersebut. Dan ketiga, tidak menyentuh aspek spiritual, yaitu permainan mungkin tidak mampu menyampaikan nilai-nilai spiritual dan hikmah yang terkandung dalam kisah para nabi yang merupakan aspek penting dalam pemahaman agama. Dan keempat, potensi dalam salah tafsir. Jika tidak ada penjelasan yang memandai, pemain mungkin salah satu mengartikan informasi yang ada dalam permainan tersebut, terutama jika ada informasi kuantitatif atau tidak jelas. 5. Tidak mengembangkan pemikiran kritis, yaitu permainan semacam ini mungkin tidak mendorong permainan untuk berpikir kita tentang siapa agama atau mencari informasi lebih lanjut. Baik, ada kelebihan tentang permainan mengenai nama-nama nabi, yaitu satu, meningkatkan hafalan dan pengetahuan. Permainan dirancang dengan baik dan membantu anak-anak menghafal nama-nama nabi dan rasul dengan baik, efektif, serta mengingat kisah-kisah mereka melalui berbagai aktivitas dalam permainan. Dan kedua, menyajikan materi dengan cara yang menyenangkan. Dibandingkan dengan metode hafalan tradisional, permainan menawarkan cara yang lebih efektif dan menarik bagi anak-anak yang belajar.
Dan yang ketiga, membantu menanamkan nilai-nilai agama, yaitu permainan yang mengandung unsur cerita Nabi dapat menjadi media efektif untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Dan keempat, meningkatkan keimanan dengan mengenal kisah para nabi dan rasul. Anak-anak diharapkan dapat lebih memahami kesabaran Allah, meningkatkan keimanan mereka. Dan terakhir, menumbuhkan minat dan belajar pada anak-anak. Permainan yang dirancang dengan baik dapat membuat anak-anak lebih tertarik dan belajar tentang agama dan sejarah Islam. Baik, sini saya akan memperjelaskan cara bermain media pembelajaran mengenai nama-nama nabi, yaitu kita harus belajar nama-nama nabi dan rasul, dan kita harus bisa menghafal dan bisa tahu nama-nama nabi serta rasul yang ada di sini, dan mereka bisa tahu nama-nama nabi. Baik, dari kesimpulan proyek ini, saya ingin menambah wawasan anak-anak mengenai nabi, dan di mana proyek ini saya buat untuk adik-adik lebih mengenal kisah perjuangan nabi pada zaman dahulu, tentang bagaimana memperjuangkan agama Islam dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, tentang perjuangkan para nabi dan rasul. Baik, video ini saya mohon maaf bila kata ada yang salah dan keliru. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.